Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diksi Mania. Semoga teman-teman pada Diksi Mania pada saat ini dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sobat Diksi Mania, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan cara pengetesan solenoid pada mobil berbasis karburator. Pada karburator terdapat katup solenoid atau solenoid valve. Postingan ini adalah melanjutkan postingan kita sebelumnya, yaitu tentang kendaraan kita yang bisa diseling atau kenapa bisa terjadi diseling. Nah, hal ini cukup ada hubungannya antara kendaraan yang terjadi akibat solenoid yang tidak berfungsi dengan terjadinya kendaraan kita yang mengalami diseling. Karena komponen ini bekerja pada saat putaran mesin stasioner atau idle. Nah, pada mobil diesel sering terjadi mesin hidup walaupun kunci kontak sedang off. Nah, di mesin bensin pun juga pernah terjadi ataupun bisa terjadi, dan peristiwa ini disebut juga dengan diseling, dan ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan dicek di video-video kita di YouTube ini. Pada mesin mobil bensin, diseling disebabkan oleh campuran udara dan bahan bakar yang terbakar oleh panas yang berlebihan pada busi atau kerak yang membara yang menempel pada ruang bakar ataupun katup. Nah, untuk mencegah terjadinya diseling pada mesin bensin, maka pada karburator dipasanglah katup solenoid atau solenoid valve. Katup ini berfungsi untuk menghentikan suplai bahan bakar yang keluar melalui idle port, sehingga bahan bakar yang menuju ruang bakar hanya sedikit sekali sedangkan udara banyak. Otomatis mesin akan mati dan tidak mengalami diseling. Istilahnya adalah mesin hidup walaupun kunci kontak kita dalam posisi off. Fungsi solenoid valve ini sendiri adalah untuk menghentikan suplai bahan bakar yang menuju idle port, sehingga bahan bakar tidak keluar dari idle port dan tidak terjadi diseling. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, bagaimanakah caranya kita melakukan pengetesan solenoid karburator? Baiklah, untuk itu kita akan bahas. Agar lebih leluasa, kita buka dulu filter ataupun saringan udaranya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah meminta bantuan teman untuk membuka ataupun on-off-kan kunci kontak tanpa perlu starter kendaraan. Dan perhatikan apakah terdengar suara cetek-cetek. Nah, suara cetek-cetek itu adalah suara valve ataupun katup solenoid yang bergerak maju dan mundur sehingga menimbulkan suara cetek-cetek. Sobat Diksi Mania, suara cetek-cetek yang terdengar tadi itu sejatinya adalah suara di mana jarum solenoid itu bergerak dan berfungsi maju mundur. Nah, apabila terdengar suara cetek-cetek tadi, maka solenoid kita masih berfungsi dengan baik. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, yang kedua adalah dengan cara melepas solenoid dari bodi karburator. Dan ini kita lakukan cukup hati-hati karena ada komponen dari solenoid tadi yang bisa terlepas, jatuh, dan akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk mencarinya. Dan juga jangan lupa untuk melepaskan soketnya dahulu agar kita lebih leluasa nanti dalam melakukan pengetesan. Soket listriknya juga kita lepas, kemudian kita arahkan soket tadi ke positif aki dan bodi solenoid ke masa mobil. Perhatikan saat terjadi hubungan arus, apakah katup solenoid tadi bergerak naik turun.
Kalau tidak bergerak berarti ada kerusakan pada solenoid ataupun arus tidak terhubung. Yang ketiga, lepaskan solenoid saja tanpa kita melepas bodi solenoid, kita hanya melepas soketnya saja. Dan gunakanlah test pen khusus aki. Kita hubungkan negatif test pen tadi ke negatif aki dan ujung test pen ke soket solenoid. Selanjutnya, on-off-kan kunci kontak. Perhatikan apakah lampu pada test pen menyala. Kalau menyala berarti arus berfungsi. Dan selanjutnya, kita kembali kepada langkah yang pertama. On-off-kan lagi kendaraan kita pasang kembali soketnya ke tempat semula. Dan kita dengar apakah terjadi suara cetek-cetek. Apabila arus masuk seperti tadi tetapi tidak ada suara cetek-cetek dan kendaraan tidak bisa mati secara langsung seperti diseling, itu berarti solenoid kita rusak dan wajib diganti. Demikianlah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania cara pengecekan solenoid pada kendaraan yang berbasis karburator. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kendaraannya masih berbasis karburator. Dan perhatikan kembali solenoid kita. Kalau terjadi diseling, kita bisa melakukan pengecekan sendiri tanpa perlu harus ke bengkel. Dan untuk penggantiannya juga cukup mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.